tetapi firman Tuhanlah yang memberi jawaban bagi setiap kami dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena itu kami mau belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah segalanya bagi kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita kembali membuka Alkitab kita. Kita masih dalam mempelajari bagian dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Mazmur 31 ayat 20, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Puji Tuhan. Sekedar mengingatkan kita semua, dua bagian daripada ayat ini yang kita sudah pelajari. Yang pertama, kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan Tuhan terus lakukan bagi kita adalah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang tidak dapat kita temui di dunia ini. Hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dengan memberi kita firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak pernah mencapai hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Tuhan sudah memberi kita Roh Kudus. Saudara, firman Allah adalah kekayaan dari Allah bagi kita. Roh Kuduslah yang memberi kita kemampuan untuk menikmati kekayaan Allah itu. Nah, ketiga hal inilah yang terus mempersiapkan kita dan menjadi jaminan bagi kita untuk sampai kepada bagian yang kedua dari ayat ini, yaitu segala kebaikan yang Tuhan telah simpan untuk saudara dan saya di sorga. Bagian yang kedua ini sudah kita pelajari. Saudara, kebaikan apa saja yang Tuhan simpan untuk kita di sorga? Yang pertama adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang tidak dapat tercemar dengan dosa dan sebagainya. Karena di sorga iblis tidak ada. Di sorga tidak ada dosa. Saudara-saudara, dan yang kedua, kita lihat warisan yang disediakan Allah yang tersimpan di sorga adalah mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Nah, mari kita lihat hal yang ketiga yang Tuhan simpan untuk saudara dan saya di sorga, yaitu kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Nah, ini suatu kebaikan yang luar biasa yang Tuhan sediakan dan yang disimpan di sorga. Saudara-saudara sekalian, yaitu dikatakan yang pertama, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal dalam kalimat ini dalam bahasa Greka disebut mone, yang artinya tempat yang kekal, dan juga disebut mansion atau rumah besar yang mewah, megah. Ya. Itu yang Yesus katakan, aku pergi di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tempat yang kekal dan suatu tempat tinggal, rumah besar yang megah dan mewah. Kemudian masih dalam ayat 2, Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kata tempat dalam kalimat ini dalam bahasa Greka disebut topos, yang artinya kota, suatu kota, tempat untuk tinggal. Puji Tuhan. Nah, itulah yang disediakan, itu yang tersimpan di sorga, ya, bagi saudara dan saya. Ini suatu kebaikan yang luar biasa dari Tuhan, ya. Menyediakan tempat, menyediakan rumah yang besar, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dan seperti apa rumah atau tempat tinggal yang disebut mansion itu yang disediakan bagi kita? Kepada Rasul Yohanes Tuhan sudah menyatakan, menunjukkan kepadanya. Ketika Yohanes dikuasai oleh roh dan rohnya dibawa ke sorga untuk melihat, saudara, apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Untuk membuktikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ini. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Ya, ada banyak tempat. Nah, saudara-saudara, dan kepada Rasul Yohanes Tuhan telah menunjukkan apa itu mone dan apa itu topos yang disediakan Tuhan. Wahyu 21 ayat 10 dan seterusnya. Wahyu 21 ayat 10. Seperti apa tempat yang disediakan bagi saudara dan saya yang juga disebut sebagai suatu kota. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama 12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya,
Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 mil panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya serta 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Haleluya. Itu kota yang sudah disediakan bagi kita, yang tersimpan di sorga. Kita tidak pernah ketemu kota seperti itu di dunia ini, saudara. Ya. Dulu sebelum pernah pergi ke Amerika, khususnya ke kota yang didambakan banyak orang, yaitu New York, saya bayang-bayangkan seperti apa sih kota itu. Ternyata setelah sampai di sana, ya, khususnya di Manhattan itu, oh, beda-beda tipis dengan Jakarta. Ya, beda-beda tipis. Kota yang penuh dengan tembok beton, itu saja. Ya. Kita tidak pernah menjumpai, ya, kota seperti ini di dunia ini. Ya. Tidakkah setelah kita membaca dan memahami bagaimana keadaan dari kota itu, tidakkah hati kita tertarik untuk tinggal selamanya di sana? Kok saudara diam? Beta pun rumah lebih bagus, Ome. Ya. Saudara, kita tidak pernah menjumpai itu. Dan itu yang disediakan. Itulah yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati dan pikiran kita, itu yang Allah sediakan. Karena memang kita belum pernah lihat kota seperti itu di dunia ini. Bahkan membayangkan pun tidak pernah, saudara. Ya. Luar biasa apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita melihat dari firman Tuhan ini, dan kita bisa membayangkan bagaimana hebatnya tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, sekarang muncul pertanyaan, lalu untuk siapa kota Yerusalem baru itu? Untuk siapa saja? Mari saudara, yang pertama, Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 8 dan ayat 9 sampai ayat 10. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Haleluya. Saudara, siapakah mereka yang nanti akan mewarisi kota Yerusalem baru itu?
Kita lihat di sini. Ketika Abram dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, dari Haran, pergi ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, tanah ini, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Begitu luasnya daerah Palestina itu. Bahkan yang dijanjikan Tuhan kepada Abram bukan hanya sekitar Palestina, tapi batas-batasnya Allah sudah beritahu. Ya. Mulai dari Laut Merah sampai ke daerah Asiria sana, dari pantai Laut Tengah sampai ke Sungai Efrat. Itu yang diberikan Tuhan kepada Abram. Begitu luasnya. Ya. Bukankah dengan demikian Abram merasa, oh dialah orang yang paling kaya. Dan memang dia kaya. Tetapi mari kita lihat di sini, dia sudah cukup puas membangun kemah untuk tempat tinggalnya. Di suatu negeri yang sangat luas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dari satu kemah ke kemah yang lain, dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Baik Abraham, Ishak dan Yakub seperti itu. Kenapa dia tidak langsung membangun rumah-rumah yang besar? Dia cukup kaya untuk membangun itu, saudara. Tapi kita baca di sini, karena iman dia mengharapkan satu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya. Oh, Abraham tidak lalu puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya. Suatu daerah yang sangat luas, saudara. Tetapi Abraham dengan iman mengharapkan suatu kota yang kekal, Yerusalem baru. Dengan iman Abraham sudah bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Kalau demikian, kota Yerusalem baru itu, tempat yang kekal itu sebenarnya untuk siapa? Mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Haleluya. Saudara, kota Yerusalem baru, mansion itu disediakan hanya untuk mereka yang kaya dalam iman. Sorga bukan untuk orang miskin, tapi untuk orang kaya. Orang miskin secara fisik, saudara, secara finansial, tidak mungkin dia bisa bangun rumah yang disebut mansion. Tidak mungkin dia bisa beli rumah seperti itu. Begitu juga Yerusalem baru, kota yang luar biasa itu, disediakan bukan untuk orang miskin secara iman, tapi orang yang kaya dalam iman, seperti Abraham. Dia kaya dalam iman. Dia mempercayai setiap firman Tuhan yang datang kepadanya. Karena dia punya iman. Dia mempercayai apapun yang Tuhan katakan kepadanya, dia tunduk dan dia lakukan sepenuhnya. Karena dia punya iman kepada firman Tuhan. Haleluya. Abraham selalu percaya Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Karena itu ketika dia dipanggil keluar dari negerinya dengan segala kekayaan yang dia punya, dia berangkat, saudara. Walaupun tempat itu dikatakan dia belum tahu kemana dia harus pergi, tempat seperti apa itu, tapi dia berangkat. Dia percaya sungguh kepada firman Tuhan. Kota itu hanya disediakan bagi mereka yang punya iman, kaya dalam iman, yaitu orang-orang yang
sungguh percaya kepada firman Tuhan, apapun firman Tuhan katakan. Setelah menanti 25 tahun janji Tuhan untuk memberi dia seorang anak. Saudara-saudara, dan ketika itu digenapkan oleh Tuhan. Tapi sementara Abraham sedang bertumbuh mengasihi anak itu yang lahir di masa tuanya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, besok pagi bangun bawa itu anak, jadikan dia korban bakaran bagi Tuhan. Abraham selalu percaya Tuhan tidak pernah salah. Abraham selalu percaya Tuhan tidak pernah keliru. Dia tidak membantah satu kata pun. Dia bilang siap Tuhan. Ya. Apakah ukuran iman kita sudah seperti itu? Sehingga kita pantas disebut orang-orang yang berharap akan kota yang kekal itu. Haleluya. Saudara, Abraham selalu taat karena dia percaya sungguh kepada firman Tuhan. Dia percaya siapa yang berfirman pasti tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Saudara-saudara, orang yang kaya dengan iman. Berapa banyak waktu, berapa banyak energi yang kita keluarkan untuk memperkaya diri secara materi. Tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk memperkaya diri kita dengan iman. Berapa banyak waktu yang kita beri dengan firman Tuhan. Sehingga ada dengan firman Tuhan. Karena sumber dari iman itu. Roma 10 ayat 17 katakan, iman itu muncul dari mendengarkan sabda Kristus. Firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk firman. Baik secara pribadi maupun dalam ibadah seperti ini. Berapa banyak waktu yang kita berikan. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk medsos. Dibanding dengan waktu yang kita berikan untuk firman Tuhan. Adakah saudara sudah memulaikan setiap harimu dengan firman Tuhan? Atau yang lebih dulu engkau cari adalah HP? Ya. Beta mau cari tahu dulu ini Facebook dulu. Apalagi. Saudara, beri selalu waktu untuk firman Allah. Firman Allah lah yang dapat memperkaya engkau dengan iman. Bukan dari sumber yang lain. Bukan. Mari saudara. Hanya mereka yang kaya dalam iman. Yakobus tadi katakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita harus miskin secara jasmani, tidak. Tuhan juga menjanjikan untuk kita bisa kaya secara materi, diberkati berlimpah-limpah. Tetapi mari kita lihat, ada yang lebih utama dari itu. Kekayaan dalam iman. Kekayaan dalam iman. Saudara, orang berkata bahwa di dunia ini segala sesuatu bisa diatur dengan uang. Ya. Tapi surat Yohanes katakan, yang mengalahkan dunia adalah iman. Haleluya. Yang mengalahkan dunia dengan segala permasalahannya hanyalah iman kita. Dan saya mau katakan, uang bukan segalanya. Haleluya. Bagi orang dunia uang adalah segalanya. Tapi bagi kita orang yang beriman, uang bukan segalanya. Iman adalah segalanya. Haleluya. Dan itulah yang harus kita wariskan kepada anak-anak cucu kita.
Bagaimana hidup dengan iman. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita mempertahankan kekayaan kita. Dan itu yang ingin direbut, dirampas oleh iblis dari kehidupan kita. Yaitu menghancurkan iman kita. Membuat saudara dan saya kehilangan iman. Itu yang iblis upayakan. Karena dia tahu iblis pun dapat dikalahkan dengan iman. Haleluya. Dan iblis tahu persis apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita ketika dia datang kembali. Apakah anak manusia jumpa iman ketika dia datang kembali. Haleluya. Yang berikut, yang kedua, siapa saja yang akan masuk ke dalam kota yang mulia itu. Ibrani pasal 12 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Haleluya. Wahyu pasal 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kota Yerusalem baru, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya. Yang kedua, siapa yang bisa masuk ke sana? Jelas Alkitab katakan, hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau yang namanya tidak ada di situ, jangan pernah harap masuk ke sana. Ya. Tidak akan masuk ke sana. Ya. Nah, nama yang tidak terdaftar di sana, walaupun sudah jadi orang Kristen, tapi Kristen keturunan. Karena nenek moyang Kristen, saya juga Kristen. Oh, bukan itu. Bukan orang Kristen yang sekedar terpanggil, tetapi mereka yang dipilih. Haleluya. Yang dipilih, kita harus pastikan saya menjadi anak Tuhan yang dipilih, masuk dalam pilihan itu. Alkitab menulis berbagai keistimewaan yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang dipilih. Bahkan untuk orang pilihan itu, Tuhan Yesus katakan apa? Waktu dipersingkat. Luar biasa bukan? Waktu dipersingkat. Saudara, kemarin hari apa ini? Sabtu. Besok Minggu lagi. Rasanya baru kemarin itu hari Minggu. Saudara-saudara, begitu cepatnya waktu ini. Untuk siapa? Untuk orang pilihan yang namanya terdaftar di sorga. Ada kerinduan dari Allah supaya saudara dan saya akan sesegera mungkin menikmati apa yang Dia simpan bagi saudara dan saya. Yang tersimpan di sorga, yang sudah Dia sediakan sekian lama untuk saudara dan saya. Tuhan saja punya kerinduan yang kuat supaya saudara dan saya, setiap orang pilihan akan segera menikmati itu.
Tapi justru anak-anak Tuhan masih lebih suka menikmati apa yang ada di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Membangkitkan di dalam kita sukacita akan keselamatan. Sukacita untuk masuk di dalam sorga. Haleluya. Tidak terbayangkan bagaimana sukacitanya. Surat Ibrani tadi katakan dalam suatu kumpulan yang meriah. Suatu kumpulan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang belum pernah kita temui di dunia ini. Haleluya. Itu yang Tuhan sediakan. Yang Dia simpan untuk saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang,